Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan semua, Pak Agus Purnomo selaku dosen pengampu terkait eh, tugas asesmen tengah semester tahun 2004. Di sini saya akan mereview terkait kalah Revisal Logistic and Framework dari Marisa PD Brito and Dramatics Experience Universitas Rotterdam. Di sini saya Feni Apriyadi, LD4 Logistik Bisnis kelas 51. NMM 754-232-055. Langsung saja. Oke. Abstraksi itu sendiri di sini dari yang eh, dalam makalah ini, si penulis mendefinisikan dan membandingkan definisi pusat logistik. Di penulis memulai dengan memberikan rangka pemahaman tentang resep logistik, the why, what, how. Dengan cara ini, penulis memasukkan ke dalam konteks kekuatan pendorong resep logistik, menyediakan kerangka keputusan untuk resep logistik dan menyajikannya berdasarkan putusan jangka panjang, menengah, pendek, atau itu keputusan strategis, taktik, operasional. Dengan kata kunci, resep logistik, kerangka kerja, pengambilan keputusan, atau pembangunan teori. Kemudian, resep logistik berkaitan dengan aktivitas yang terjadi dengan penanganan dan pengolahan peralatan, produk, komponen, material, atau bahkan keseluruhan sistem teknis yang ada di industri. Untuk ringkasnya bisa disebut dengan produk saja. Pemulihan bisa saja dengan hanya menjual kembali suatu produk atau dapat disertai dengan serangkaian proses seperti pengumpulan, pemeriksaan, pemisahan, dan sebagainya yang mengarah pada misalnya manufaktur ulang atau daur ulang. Pengembalian kembali material, penggunaan kembali produk atau peralatan sebagai merupakan praktik lama. Kemudian di masa-masa yang lalu, untuk motivasi ulang untuk kelangkaan sumber daya, namun munculnya bahan-bahan murah dan teknologi pada masa-masa kini menyebabkan masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi bahan material yang rutin membuangnya. Kemudian pada saat itu, masalah lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan tidak lagi menjadi perhatian. Namun pada awal tahun 70, studi dilakukan oleh The Club of Rome menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut ada batasnya. Laporan tersebut mengumumkan bahwa sekitar tahun 2050 umat manusia akan mengalami disintegrasi menurut Meadow 1979. Nah, dari situ muncullah semua istilah-istilah produk daur ulang, menggunakan kembali penggunaan sumber daya, tanggung jawab faktor terhadap lingkungan, dan seterusnya. Selain itu, persaingan pemasaran atau argumen strategis terkait setelah mendorong perusahaan mengambil kebijakan pengambilan yang murah hati selanjutnya, serta produk yang dikembalikan distribusi kembali di pasar yang sama seperti yang terjadi pada perusahaan katalog Taylor. Ringkasnya, semakin banyak dunia usaha dan organisasi non-pemerintah yang berkomitmen terhadap aktivitas pemulihan nilai material dan produk. Kemudian literasinya, si penguji di sini tidak mengkaji teori logistik yang sudah ada hanya karena teori tersebut masih dalam proses pembentukan. Namun karena emang meninjau beberapa literal yang menambah pertumbuhan teoritis logis dari beberapa pernyataan-pernyataan dari para ahli. Saya di sini mengutip beberapa yang tahun 2000. Dari semua itu, tujuan di tinjauan sebelumnya, kita semua dapat melihat keterbatasan mengenai generalisasi. Makalah memiliki fokus yang terlalu sempit. Jadi, kita juga dapat mengamati bahwa tidak ada suatu klasifikasi umum bidang studi riset logistik. Hal ini menarik perhatian pada perlunya memberikan ketertiban pada teori di bidang ini. Berbeda dengan literatur yang sudah disebutkan di atas, kami tidak berfokus pada suatu opsi pemulihan ataupun produk atau pada faktor pendorong tertentu. Nah, di sini dari eh, dari penyampaian beberapa resep logistik singkat di atas, kita juga bahas lebih detail dengan menganalisis topik tersebut dari tiga sudut pandang utama. Mengapa, bagaimana, dan apa di situ. Nah, dari tiga hal itu sendiri bisa dipaparkan eh,
membahas kekuatan misalkan di balik perusahaan dan institusi itu menjadi aktif dalam resep logistik. Misalkan di tingkatan alasan atau arus balik alasan pembalian. Apa aja nih? Apa yang dikembalikan nih? Bagaimana dikembalikannya? Dan apa penyebabnya gitu kan ya. Nah, ternyata dari tiga unsur yang tadi pertanyaan itu sendiri adalah sebabnya bisa dibedakan menjadi karena produk, baik produk makanan, benda sipil seperti bangunan, bangunan, terus barang konsumsi, peralatan industri, alat angkut, pengemasan, minyak mineral, produk minyak, bahan kimia, atau farmasi, maupun peralatan militer. Nah, di sini untuk terlibat dengan resep logistik, perusahaan tidak harus mengikuti hierarki keputusan langkah demi langkah, khususnya dengan adanya undang-undang. Suatu perusahaan mungkin tidak mempunyai ruang untuk memutuskan apakah melakukan pemulihan atau tidak. Berikut gambar dari segi levelingnya. Di sini ada strategic decision level, tactic decision level, dan operation decision level. Nah, pada tingkatan strategis, kepuasan yang diambil juga bersifat jangka panjang karena sulit diubah. Permasalahan yang dibahas sebelumnya dalam analisis mengapa, apa, bagaimana resep logistik membatasi setiap keputusan yang harus diambil. Kekuatan mendorong bekerja sebagai semacam supra tujuan ya, tujuan utamanya nantinya. Kemudian dengan cara ini spektrum piramida opsi pengembalian dapat dipilih. Opsi pemulihan dapat diperhitungkan secara perencanaan produk dan menjalankan desain pemulihan. Faktanya, ketika beberapa keputusan menjadi tetap, keputusan-keputusan lain menjadi semakin dibatasi karena tidak ingin mempertahankan efisiensi. Oleh karena itu, setiap keputusan harus mempunyai dampak terhadap keputusan lainnya. Dan desain jaringan juga dapat berupa desain ulang jaringan karena pemulihan terdapat kelangkaan atau jaringan pasokan yang sudah ada. Perusahaan di sini adalah lokasi gudang, pabrik distribusi ulang, atau sebagainya pada saat yang sama mungkin kapasitas yang cukup di masa depan. Kita juga dapat memikirkan suatu jenis alat untuk mendukung keputusan strategis. Nah, pada artikel ini penulis juga memberikan final statement ini. Yang pertama adalah perbandingan definisi logistik dan perspektif sejarah evolusi istilah tersebut. Selain itu, penulis memperkenalkan definisi flow. Kemudian yang kedua, kerangka pemahaman resep logistik dari pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, dalam kerangka pemahaman, penulis memasukkan konsep kekuatan yang mendorong perusahaan untuk terlibat dalam resep logistik, memberikan tipologi alasan pengambilan, dan klasifikasi lebih lanjut berdasarkan jenis produk, proses, pelaku. Yang keempat, keterkaitan secara struktur dasar. Mengapa, apa, bagaimana, membantu melihat kompleksitas sistem resep logistik. Yang terakhir, kerangka keputusan untuk resep logistik berdasarkan perspektif jangka panjang, menengah, dan pendek, yaitu keputusan strategis, taktik, operasional. Nah, dari artikel yang ada, menurut dari rangkaian saya, dari artikel ini saya dapat mendapatkan banyak pemahaman terkait resep logistik. Yang pertama adalah setiap proses pengiriman akan berpotensi untuk adanya proses pengiriman balik satu kiriman, baik itu bersifat kepastian ataupun sifat di luar kuasa pengiriman. Nah, yang kedua adalah tingkat kemungkinan akan terjadinya resep logistik. Itu semua juga tergantung kepada jenis barang, apa yang dikirimkan, dan sebagainya, apa armada atau moda pengiriman, serta rantai proses pendistribusiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Eh, saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.